Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Stakeholder Business yang beranggotakan Hana Eva Nurlita NPM 007, Tia Bella Aprilia NPM 010, Bagas Dwi Janarko NPM 017. Di materi stakeholder bisnis ini, kami akan membahas yang pertama, pengertian stakeholder bisnis, kedua, jenis-jenis stakeholder bisnis, ketiga, hubungan bisnis dengan perekonomian, dan yang terakhir, peran dan fungsi stakeholder. Untuk materi yang pertama, akan dibahas oleh teman saya, Tia Bella. Pengertian stakeholder bisnis. Stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Suatu perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham hingga kepada customer sampai karyawan, bahkan dengan para supplier. Selanjutnya ada jenis-jenis stakeholder bisnis. Yang pertama ada stakeholder utama atau primer, yaitu stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder, yaitu stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan. Dan yang ketiga ada stakeholder kunci, yaitu stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibahas oleh Bagas. Hubungan bisnis dengan perekonomian. Apabila suatu negara memiliki landasan perekonomian yang bagus, di mana nilai mata uangnya stabil, pertumbuhan ekonomi selalu positif, kebijakan pemerintahannya mendukung suasana investasi, dan kondisi sosial politiknya cukup kondusif, hal ini memberikan angin segar bagi bisnis untuk berkembang dengan baik. Apabila bisnis berkembang, maka investasi akan berdatangan. Tenaga kerja semakin terserap dan pendapatan negara akan bertambah melalui pajak. Ini merupakan pertanda bahwa bisnis yang bagus akan memperkuat perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi stakeholder. Yang pertama memiliki peran serta fungsi sebagai pemilik atau pemegang saham, yaitu sebagai penyuplai dana atau investor yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dan berkembang. Selanjutnya sebagai supplier atau pemasok, yaitu menyediakan semua bahan yang dibutuhkan saat produksi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya sebagai pegawai atau karyawan, yaitu suatu elemen dalam sebuah perusahaan sehingga sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada sebagai konsumen atau pengguna, yaitu sebagai pemakai atau pengguna dari produk yang sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Lalu ada sebagai kreditor atau bank, yaitu sebagai peminjam dana bagi perusahaan yang membutuhkan. Hampir setiap perusahaan membutuhkan kreditor untuk memutar dana dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada sebagai kompetitor atau pesaing, yaitu untuk terus meningkatkan mutu serta kualitas sehingga produk tersebut bisa lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Yang terakhir yaitu ada sebagai pemerintah, yaitu sebagai pihak yang memberikan izin bagi suatu perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan tersebut di suatu tempat. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kritik, saran, maupun pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.